Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Reza Dirgamahendra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 19055311153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manufacturing untuk memenuhi tugas material dan proses. Sebelumnya, apa itu manufacturing? Manufaktur merupakan pemrosesan bahan mentah menjadi barang jadi melalui penggunaan mesin, tenaga manusia, alat, dan pemrosesan kimia, dan biasanya menggunakan jalur perakitan dari workstation 1 menuju ke workstation selanjutnya dengan skala besar. Barang jadi dapat langsung dijual ke konsumen ataupun ke produsen lain untuk produksi produk yang lebih kompleks. Dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar pertama menunjukkan sebuah pabrik pembuatan suku cadang mobil. Dan gambar di bawahnya merupakan pabrik konveksi. Selanjutnya, proses desain. Secara tradisional, kegiatan desain dan manufaktur diproduksi secara berurutan. Namun, pertimbangan seorang insinyur akan lebih baik jika yang pertama, menggunakan bahan yang berbeda, seperti polimer atau keramik, bukan logam. Dan yang kedua, menggunakan bahan yang sama, tetapi dalam kondisi yang berbeda. Yang dimaksud seperti bahan yang lebih lembut daripada bahan yang lebih kasar, ataupun bahan dengan permukaan akhir yang lebih halus. Dan yang ketiga, untuk memodifikasi desain komponen, untuk membuatnya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah untuk diproduksi, sehingga menghasilkan cost yang lebih rendah. Selanjutnya, saya lampirkan flowchart dari manufacturing. Pada flowchart A dapat dilihat bagan yang menunjukkan berbagai langkah yang terlibat dalam desain dan pembuatan tradisional dari sebuah produk, tergantung pada kerumitan produk dan jenis bahan yang digunakan. Rentang waktu antara konsep asli dan pemasaran produk dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian dari flowchart B dapat dilihat bagan yang menunjukkan aliran produk umum secara bersamaan, mulai dari analisis pasar hingga pemasaran produk, sehingga produksi dapat berjalan lebih efisien karena memakan waktu yang lebih singkat. Kemudian, concurrent engineering. Concurrent engineering adalah sebuah pendekatan sistematik untuk mengintegrasikan semua proses desain produk dan proses-proses yang berkaitan dengannya, yang meliputi proses manufaktur maupun pendukung. Dapat dilihat pada bagan di samping, menunjukkan bahwa pada setiap bagian-bagian proses saling berhubungan sehingga dapat dihasilkan timbal balik guna mencapai produk yang maksimal. Selanjutnya, desain untuk pembuatan, perakitan, pembongkaran, dan perbaikan. Desain untuk pembuatan atau DFM adalah pendekatan komprehensif untuk mengintegrasikan proses desain dengan metode produksi bahan, perencanaan proses, perakitan, pengujian, dan jaminan kualitas. Selanjutnya, perakitan. Perakitan adalah fase penting dari manufaktur dan membutuhkan pertimbangan kemudahan, kecepatan, dan biaya untuk menyusun berbagai komponen individual dari sebuah produk. Dan yang ketiga, pembongkaran. Pembongkaran produk merupakan pertimbangan yang sama pentingnya untuk pemeliharaan, servis, dan daur ulang komponen individu. Adapun servis merupakan salah satu hal penting dalam proses desain manufaktur, karena dari desain manufaktur harus dipertimbangkan dalam
pembuatan produk sehingga nantinya jika terjadi masalah atau melakukan servis rutin dapat dilakukan dengan mudah oleh para engineer sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah saat melakukan servis. Selanjutnya, Green Design and Manufacturing. Green Design Manufacturing ini dibuat karena terdapat dampak polusi dari beberapa perusahaan yang terjadi sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Adapun beberapa polusi yang dihasilkan dari perusahaan manufaktur yaitu yang pertama terak dari pengecoran dan operasi pengelasan, yang kedua aditif dalam pasir yang digunakan dalam operasi pengecoran pasir, yang ketiga cairan dari proses seperti perlakuan panas dan pelapisan, dan yang keempat pelarut dari operasi pembersihan. Dari polusi-polusi yang dihasilkan perusahaan manufaktur, dibuatlah guideline untuk mengurangi polusi-polusi tersebut dan tetap menjaga lingkungan sekitar serta manusianya. Adapun beberapa contoh guideline, yang pertama, mengurangi penggunaan bahan berbahaya dalam produk dan proses. Yang kedua, selidiki teknologi manufaktur yang menghasilkan ramah lingkungan dan produk serta produk sampingan yang aman. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan dalam metode daur ulang, pengolahan limbah, dan penggunaan kembali bahan. Selanjutnya terdapat pemilihan bahan. Pemilihan bahan untuk produk dan komponennya biasanya dibuat dengan berkonsultasi dengan insinyur material. Meskipun insinyur desain mungkin juga cukup berpengalaman dan memenuhi syarat untuk melakukannya, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu sifat material dan karakteristik manufaktur. Yang kedua, keunggulan dan keterbatasan. Dan yang ketiga, bahan dan biaya produksi. Yang keempat, aplikasi konsumen dan industri. Selanjutnya, pemilihan proses manufaktur. Pada suatu material, dibutuhkan beberapa proses secara garis besarnya untuk diubah menjadi produk, yaitu yang pertama ada casting atau pengecoran, yang kedua ada forming atau pembentukan, dan yang ketiga ada machining atau permesinan, dan yang keempat ada joining atau penyambungan, dan yang kelima ada finishing, yaitu penyelesaian. Dari beberapa proses manufaktur harus dipertimbangkan secara matang pilihan-pilihan yang akan dipilih untuk dijadikan proses produksi, karena dari pemilihan proses produksi yang tepat akan dihasilkan produk yang maksimal sehingga keuntungan yang didapat dari perusahaan bisa maksimal pula. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai manufacturing. Jika ada salah kata maupun kekurangan materi, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.